Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu sedimentologi pesisir dan laut, pembahasan kita tertuju pada jenis-jenis partikel, bentuk, tekstur permukaan, ukuran partikel, dan sebaran partikel sedimen. Nah, yang pertama, jenis partikel sedimen. Istilah partikel digunakan untuk semua material sedimen, termasuk material yang ditransportasi secara fisika sebagai material padat sebelum diendapkan. Jenis-jenis partikel sedimen dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pecahan padat dari endapan yang lebih tua dan kedua, partikel yang bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Pecahan dari endapan yang lebih tua yaitu semua partikel yang dierosi sebagai partikel padat yang berasal dari daratan, disebut partikel terrigenous. Partikel terrigenous terdiri dari dua kelompok lagi, yaitu yang pertama material anorganik, lalu material organik atau carbonaceous. Nah, partikel terrigenous terlepas dari bebatuan induknya disebabkan oleh beberapa proses antara lain pelapukan, yang kedua terjadinya bencana yang menimbulkan kerusakan, dan yang ketiga aktivitas glasial. Nah, seperti pada gambar pelapukan batuan, lalu longsor bencana yang menimbulkan kerusakan, dan yang ketiga aktivitas glasial yaitu glasir. Nah, partikel terrigenous anorganik. Sedimen terrigenous anorganik terdiri dari material bebatuan yang telah terlepas dari hasil perubahan kedua mineral, clay yang dibentuk selama proses pelapukan secara kimia. Sedimen terrigenous anorganik terdiri dari fragmen batuan, kuarsa, feldspar, mineral-mineral berat, dan lapisan silikat lattice. Partikel terrigenous organik yaitu partikel-partikel bahan organik padat terdiri dari dua jenis, yaitu pertama material padat yang mengandung bahan organik berasal dari formasi yang lebih tua, yang kedua detritus tanaman modern. Nah, material padat yang mengandung bahan organik berasal dari formasi yang lebih tua meliputi lagi, yaitu satu, hancuran batu bara bituminous, yang kedua anthracite. Bituminous merupakan mineral yang mempunyai bitumen, dan bitumen adalah suatu istilah yang dipakai untuk bahan-bahan yang mudah menyala tersusun dari campuran hidrokarbon dari proses oksigenasi. Nah, anthracite adalah batu bara yang mempunyai tingkatan metamorfos yang tertinggi dan dicampur dengan kandungan karbon antara 92% sampai 98%. Detritus tanaman modern. Tanaman-tanaman modern membentuk suatu penutup yang kontinu. Di daerah yang beriklim sedang, jumlah daun yang gugur pada setiap musim banyak sekali. Umumnya tanaman tersebut menjadi lapisan humus. Tetapi banyak juga daun-daun yang gugur itu menjadi bagian dari endapan yang ada di kolam, rawa, danau, sungai, dan laut. Detritus tanaman lainnya meliputi ranting, batang, benih yang berukuran mikroskopis, dan tepung sari. Partikel yang
bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Partikel-partikel ini meliputi partikel-partikel piroklastik yang berasal dari letusan gunung. Yang kedua, partikel-partikel padat yang berkembang melalui proses biokimia dan kimia pada dasar perairan. Bentuk partikel sedimen. Bentuk partikel sedimen adalah bentuk partikel secara geometri dan bentuk ini dapat menggambarkan pertama, asal partikel, kedua, sejarah partikel, dan yang terakhir, sejarah lattice internal partikel. Partikel-partikel yang mengendap oleh organisme bentuknya bervariasi dan mulai dari bentuk yang sederhana sampai pada yang paling kompleks. Kualitas informasi terhadap proses dapat diperoleh dari bentuk partikel-partikel ini. Partikel yang mengalami proses turbulensi tinggi pada daerah pantai mempunyai bentuk padat, bulat. Ada beberapa faktor yang menentukan perubahan partikel yang mengalami abrasi selama proses transportasi terjadi, yaitu bentuk awal sewaktu terlepas dari lapisan batuan, lalu komposisi, apakah suatu partikel terdiri dari satu atau beberapa mineral atau fragmen batuan. Yang ketiga, kekerasan dan kerapuhan partikel. Yang keempat, bagian-bagian turunan seperti patahan, joints, dan pecahan. Yang kelima, ukuran. Yang keenam, sumber transportasi. Yang ketujuh, kekuatan transportasi, termasuk jarak dan energi dari sebuah transportasi. Nah, sebagian bentuk partikel-partikel mempengaruhi model transportasi dalam air di mana bentuk ikut menentukan apakah partikel-partikel tersebut ditransportasi secara rolling atau tersuspensi. Secara proses pengendapan melalui proses, partikel berbentuk tongkat mengendap lebih cepat dan dari bentuk piring, walaupun mempunyai volume dan densitas sama. Ada dua konsep penting yang berhubungan dengan bentuk, yaitu sphericity dan coldness. Sphericity adalah suatu urutan tingkatan yang menunjukkan sebuah partikel mendekati bentuk bola. Secara teoritis, sphericity adalah perbandingan antara permukaan partikel dengan permukaan sphere yang mempunyai volume. Dalam prakteknya, permukaan partikel yang tidak beraturan hampir tidak mungkin untuk dapat diukur. Oleh sebab itu, cara yang lebih mudah untuk mengukur volumenya adalah dengan cara menenggelamkan ke dalam air, kemudian mendefinisikannya sebagai sphericity. Yaitu P adalah volume partikel, VCS adalah volume sphere terkecil yang paling dekat pada partikel tersebut. Pengukuran sphericity harus mempertimbangkan tingkah laku hidraulik dari partikel-partikel tersebut. Coldness adalah bentuk partikel yang berhubungan dengan tingkat ketajaman dan lekukan dari sisi-sisi dan sudutnya. Coldness secara geometri adalah sphericity yang independen. Coldness merupakan hubungan antara jari-jari individual sisi dan sudutnya. Jumlah sudut yang diukur dan jari-jari maksimum dari lingkaran tempat pengukuran. Untuk jelasnya, lihat gambar 3.1. Nah, rata-rata dari sisi dan sudut jari dibagi dengan jari-jari maksimum lingkaran. Sayatan atau potongan melintang partikel sedimen merupakan jari-jari sudut F kecil 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kemudian,
dibagi dengan jari-jari maksimum, yaitu lingkaran terbesar, R besar. Roundness pebble ditunjukkan untuk perubahan yang terjadi pada hilir sungai. Contoh pebble yang berbentuk angular. Pada daerah hulu, sungai berubah menjadi bentuk round pada bagian hilir. Skala roundness berkisar 1 sampai 0, di mana semakin tinggi angka skala menunjukkan semakin bulat partikel tersebut. Roundness partikel yang berukuran pasir sangat mudah diukur, yaitu dengan cara mencocokkan outline partikel yang akan diukur dengan dua set gambar standar partikel pasir, seperti pada gambar 3.2. Pada gambar 3.2 dapat dilihat bahwa masing-masing pasangan mempunyai sparsity yang berbeda, dan secara visual terdapat 6 skala roundness, yaitu very angular, angular, subangular, subrounded, rounded, well-rounded. Angular adalah bentuk partikel-partikel sedimen yang menggambarkan tidak terjadinya abrasi atau abrasi terjadi dengan kekuatan yang lebih kecil sekali terhadap sisi dan sudut partikel tersebut. Roundness partikel kuarsa yang berukuran pasir merupakan proses lambat yang tidak kelihatan. Rounding berkurang dengan berkurangnya ukuran. Partikel pasir halus dan lempung cenderung dalam bentuk angular. Hasil perbandingan roundness pasir daerah pantai dan dun menunjukkan bahwa partikel di daerah dun lebih roundness dari pantai. Perbedaan ini disebabkan oleh angin yang secara selektif memindahkan partikel pasir yang lebih bulat jauh dari daerah pantai. Oleh sebab itu, adanya perbedaan roundness lebih disebabkan oleh hasil salting daripada hasil abrasi. Terima kasih. Sampai di sini saja presentasi kali ini dan sampai jumpa.